Itu dia. Akhirnya aku melihatnya untuk pertama kalinya dalam hidupku. Sebuah benda keabu-abuan yang jauh di langit, tersembunyi di balik awan, seukuran 1/4 bulan purnama. Itu tidak akan lama di sana. Terakhir kali itu ada di sana sekitar 33 tahun yang lalu, dan kita harus menunggu 33 tahun lagi untuk melihatnya. Tellus, planet misterius yang masih harus dipelajari manusia. Untuk waktu yang lama, Bumi adalah satu-satunya planet yang diam-diam bergerak dalam orbit melingkar di sekitar pusat tata surya kita, Matahari. Tata surya kita pada umumnya adalah tempat yang cukup stabil. Jupiter, Saturnus, Mars, dan planet-planet lain, mereka semua bertindak dengan cara yang dapat diprediksi, selalu pada orbit yang sama. Sampai beberapa waktu yang lalu sesuatu yang tidak terduga terjadi. Planet lain memasuki orbit Matahari. Tidak seorang pun tahu dari mana tepatnya benda itu berasal, karena benda itu bukan salah satu dari 7 planet lain di tata surya kita. Kita memiliki perangkat canggih yang melacak asteroid, meteorit, dan benda angkasa lainnya. Tetapi para ilmuwan tetap ketakutan ketika mereka melihat benda besar dan bulat itu tiba-tiba datang ke arah kita dengan kecepatan tinggi. Pertama, mereka mengira itu adalah asteroid besar dan takut benda itu akan bertabrakan dengan kita. Umat manusia bersiap untuk yang terburuk karena mereka sudah terlambat untuk menanganinya. Namun, saat benda besar itu mendekat, pada jarak sekitar 150 juta kilometer, yang merupakan jarak rata-rata antara Bumi dan Matahari, tiba-tiba arahnya berubah. Kini kita tahu bahwa itulah jarak terdekatnya dengan Bumi, dengan ukuran yang mirip dengan planet kita. Benda yang mengorbit itu harus memenuhi 3 kriteria agar dapat disebut planet. Benda itu harus berbentuk bulat sempurna, mengorbit Matahari, dan tidak dapat mengorbit benda lain, seperti planet lain. Benda itu juga harus memiliki orbit yang jelas seperti protoplanet, planetesimal, atau pesaing planet lainnya. Para ilmuwan melacak orbit planet baru yang kemudian mereka beri nama Tellus, yang merupakan kata lain untuk Bumi. Ketika memasuki orbit Bumi, seolah-olah terjadi sesuatu dengan gaya gravitasi mereka, sehingga kedua planet ini menciptakan orbit yang baru, berbentuk tapal kuda. Planet-planet dapat berada di zona yang sama di sekitar Matahari dalam orbit seperti itu. Itu berarti mereka tidak bergerak dalam lingkaran di sekitar Matahari, tetapi masing-masing bergerak di sepanjang tepi semacam lintasan berbentuk tapal kuda dengan bulan sabit yang saling berhadapan, seperti 2 bagian cincin yang putus. Misalnya, Saturnus dan 2 bulannya, Janus dan Epimetheus. Mereka menari mengelilingi Saturnus dengan orbit tapal kuda yang stabil dan menempuh jarak sekitar 150.000 km dari Saturnus di luar cincin utamanya. Jarak terdekat mereka satu sama lain adalah 15.000 km. Tidak ada yang memenuhi media kita selama bertahun-tahun, kecuali peristiwa misterius baru. Para ilmuwan percaya Tellus dulunya berbagi orbit dengan beberapa planet tak dikenal lainnya di tata surya lain. Kita tidak pernah memiliki 2 planet yang berbagi orbit yang sama, tetapi beberapa tata surya lain mungkin memilikinya. Ketika 2 planet berbagi orbit dan semakin dekat, salah satu dapat menendang yang lain dari orbit ke arah yang tidak diketahui atau bahkan terdorong ke Matahari karena gaya gravitasi 2 planet berinteraksi. Jika 2 gravitasi saling menarik, mereka dapat mulai bergerak mendekati satu sama lain. Dan boom, tabrakan besar. Atau mereka dapat berhasil berbagi orbit, membentuk lintasan seperti orbit tapal kuda, sesuatu yang terjadi dengan Bumi dan Tellus. Ini bukan pertama kalinya hal itu terjadi pada Bumi, 4,5 miliar tahun yang lalu. Ketika tata surya hanya ada selama beberapa puluh juta tahun, ada objek luar angkasa sebesar Mars yang bergerak menuju planet kita dan menabraknya. Teori tersebut mengatakan Bumi menarik puing-puing dari planet itu ke orbitnya, dan potongan-potongan itu akhirnya membentuk bulan yang kita miliki saat ini. Tabrakan itu mungkin menyebabkan permukaan Bumi kembali terbentuk. Batuan tertua yang kita temukan di planet kita masih lebih muda daripada beberapa meteorit yang kita temukan. Uranus mungkin juga mengalami tabrakan besar. Miliaran tahun yang lalu ada sebuah objek luar angkasa, setidaknya 2 kali lebih besar dari Bumi dan berada sangat dekat dengan Uranus muda, raksasa gas. 2 benda bertabrakan dengan gaya yang begitu kuat sehingga membuat Uranus bergeser ke sisinya, tetapi dia bisa bertahan. Tetapi ia telah berputar pada sisinya yang berbeda dari planet lain di tata surya kita sejak saat itu. Tata surya awal tercipta karena gravitasi menarik awan gas dan debu bersama-sama. Itu adalah tempat yang kacau, di mana puing-puing terus-menerus menghantam planet-planet yang sedang tumbuh dan terbentuk pada saat itu. 2 hampir tidak dapat berbagi orbit yang sama persis karena mereka tidak dapat tetap stabil. Orbit semi-stabil mungkin yang secara teknis berarti tidak ada keteraturan. Semuanya tidak stabil.
Mengapa kita tidak dapat sepenuhnya santai dengan Tellus? Meskipun semuanya tampak baik-baik saja sekarang, itu tidak berarti tabrakan akan terjadi segera. Mungkin perlu waktu miliaran tahun sebelum itu. Ada yang disebut titik Lagrange, 5 titik spesifik, tempat gravitasi beberapa planet dan matahari saling meniadakan. Jika kamu mempertimbangkan masa hanya satu planet dan matahari, ketiga benda tersebut dapat bergerak dalam orbit yang dapat diprediksi selamanya. Namun dari 5 titik ini, hanya 2 yang stabil. Apapun yang terjadi di 3 titik lainnya akan menimbulkan masalah. Selain itu, 2 diantaranya L4 dan L5 adalah titik tempat berkumpulnya asteroid. Raksasa gas memiliki ribuan asteroid ini, tetapi planet kita hanya memiliki satu asteroid 3753 Kruitni dan berada dalam orbit semi-stabil dengan dunia kita. Kondisi ini tidak akan stabil selamanya, tetapi jika seperti ini, 2 planet dapat berbagi orbit. Hari-hari kini sedikit lebih panjang, tahun juga lebih panjang. Kita masih belum bisa menerima kalender karena kondisinya masih berubah. Planet-planet masih menyesuaikan diri dengan orbit baru. Iklimnya sama untuk saat ini, mungkin mirip dengan yang ada di Tellus, karena kita berada di cakram yang sama mengelilingi matahari. Kita menemukannya cukup mirip dengan bumi dan memiliki kondisi yang serupa, berarti kita mungkin bisa tinggal di sana di masa depan. Planet itu mencapai titik terdekatnya setiap 33 tahun dan kemudian berada di belakang matahari. Jadi, kita perlahan mengumpulkan data tentang kondisinya. Kita berpikir untuk pindah ke sana, tapi kemudian sesuatu yang menarik terjadi. Kita mulai menerima pesan dari luar angkasa untuk pertama kalinya. Pesan-pesan itu datang melalui frekuensi radio dalam bahasa yang tidak dikenali. Saat ini kita mencoba menguraikan pesan-pesan itu dan pada saat yang sama mempersiapkan kunjungan pertama. Kita percaya siapapun yang ada di luar sana datang dengan damai. Mereka telah menempuh perjalanan jauh ke tata surya kita. Hari ini adalah hari kita akan mengunjungi Tellus untuk pertama kalinya. Faktanya, pesawat luar angkasa itu akan tiba di sana sebentar lagi. Mereka sudah pergi ke sana 9 hari yang lalu. Wartawan sudah siap, orang-orang bersorak, kamera menyala, kami semua menunggu. Saat ini, Tellus berada di titik terdekat dan tidak akan bertahan di sana terlalu lama, mungkin beberapa hari saja. Jadi kita tidak punya banyak waktu untuk menjelajahinya dan melihat siapa yang ada di sana. Aku harap kita dapat mengunjungi mereka, mendapatkan teman baru, berkolaborasi, bepergian untuk melihat tempat-tempat baru. Hingga saat ini, kita hanya melihat beberapa gambar yang diambil oleh para ilmuwan dari kejauhan. Sepertinya mereka memiliki banyak air. Para peneliti percaya banyak air terjun, danau, tetapi jauh lebih dalam dan lebih luas daripada milik kita. Mungkin menyembunyikan beberapa makhluk luar biasa yang tidak kita miliki. Mereka berpikir mungkin ada gunung berapi. Mungkin kita akan menemukan sesuatu yang lebih besar daripada Olympus Mons di Mars, yang merupakan gunung berapi terbesar yang kita temukan di tata surya di Mars, seukuran Arizona, dengan lebar 600 km. Mungkin ada angin yang sangat kuat seperti Venus, yang anginnya 50 kali lebih cepat daripada rotasinya. Siapa tahu apakah ada es cair, materi yang ada di seluruh tata surya kita, beberapa di kawah yang gelap, di bulan dan Merkurius. Mungkin Tellus akan mengubah ukurannya. Seperti Merkurius yang memiliki bentuk lahan seperti tebing dengan tebing patahan yang relatif kecil. Jadi kita yakin itu perlahan, tetapi terus-menerus menyusut. Tellus mungkin memiliki gunung-gunung tinggi seperti Pluto yang bukan planetnya, tetapi tetap memiliki gunung-gunung es yang mengesankan setinggi 3.300 meter. Bagaimanapun, hari ini adalah ketika kita mengetahuinya. Berdoa saja, semoga kita beruntung.